Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani, nomor BP 1704-36, akan menjelaskan tentang sel bakteri. Bakteri berasal dari bahasa lain bakterium yang jamaknya dari bakteria, yaitu kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokaryota dan berukuran sangat kecil. Bentuk dari sel bakteri ini ada tiga. Yang pertama yaitu kokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Yang kedua ada basil, yaitu kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Dan yang ketiga ada bentuk spiral, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung. Dapat kita lihat bentuknya pada gambar di bawah ini. Struktur sel bakteri yaitu terdiri dari tiga. Pertama ada dinding sel, kedua ada bagian internal, dan yang ketiga bagian eksternal. Gambar struktur bakteri dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama dinding sel bakteri. Dinding sel terdapat di bawah substansi ekstraseluler dan di atas membran sitoplasma. Struktur dari dinding sel yaitu kaku, sehingga memberikan bentuk pada bakteri. Fungsi dari dinding sel yang pertama yaitu memberi bentuk sel, yang kedua memberi perlindungan dari lingkungan luar dan mengatur pertukaran zat-zat dari dan ke dalam sel. Yang ketiga pertumbuhan dan pembelahan. Bakteri terdiri dari atas dua, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel relatif tebal, terdiri dari berlapis-lapis polimer peptidoglikan atau disebut juga dengan murain. Tebalnya dinding sel menahan lolosnya kompleks kristal violet iodin ketika dicuci dengan alkohol atau aseton. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel berupa lapisan tipis peptidoglikan yang diselubungi oleh lapisan tipis outer membran yang terdiri dari lipopolisakarida atau LPS. Kedua ada bagian internal. Bagian internal ini terdiri dari membran sel. Membran sel terdapat di bagian dalam dinding sel, terdiri dari fosfolipid yang tersusun di layar. Membran sel mengandung berbagai protein, yaitu enzim untuk reaksi, pori untuk proses difusi, reseptor untuk mengenal, komunikasi, dan penempelan. Dapat kita lihat gambar membran sel pada gambar ini. Yang kedua ada sitoplasma, yaitu cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran, terdiri dari 80% air, ribosom, berbagai enzim, koenzim, senyawa organik, yaitu protein, lemak karbohidrat, dan senyawa anorganik. Yang ketiga ada ribosom, yaitu organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Yang keempat ada mesosom, yaitu membran sitoplasma yang melipat ke dalam sitoplasma atau invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikal, tubula, dan lamela. Sinambung dengan membran sitoplasma, mesosom ini berfungsi sebagai sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus. Yang kelima ada nukleoid, yaitu material genetik bakteri atau kromosom bakteri atau DNA. Nukleoid berbentuk sirkular, yang berfungsi sebagai pembawa sifat yang mengatur viabilitas bakteri. Yang keenam ada plasmid, yaitu material genetik non-esensial ekstrakromosom berbentuk melingkar tetapi ukuran lebih kecil dari DNA, membawa sifat-sifat tambahan, ketahanan terhadap antibiotik, ultraviolet, patogenesitas, produksi bakteriosum, dan lain-lain. Tetapi plasmid ini tidak membawa sifat untuk viabilitas sel. Plasmid dapat berpindah antar bakteri atau dari bakteri ke sel tanam yang indah. Contohnya yaitu Agrobacterium tumefaciens. Contoh plasmid dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang ketiga, bagian eksternal. Bagian eksternal ini terdiri dari yang pertama ada flagella. Flagella ini yaitu rambut tipis yang mencuat menembus dinding sel dan bermula dari tubuh dasar. Strukturnya granular, terdapat di bawah membran sel dalam sitoplasma. Flagella berfungsi sebagai alat pergerakan. Diameter dari flagella yaitu 10–15 nanometer dan panjangnya yaitu 10–20 nanometer. Terdiri dari subunit protein yang dinamakan flagellin. Macam-macam bakteri menurut
letak flagellanya itu, yang pertama ada monotrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagella pada salah satu ujungnya. Yang kedua ada amfitrik, yaitu bakteri yang pada kedua ujung selnya masing-masing mempunyai satu flagella. Yang ketiga yaitu lofotrik, yaitu bakteri yang pada salah satu ujung selnya memiliki beberapa flagella. Dan yang keempat yaitu peritrik, bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan tubuhnya. Dapat kita lihat contoh gambar macam-macam flagellanya. Yang kedua ada pili atau fimbriae. Pili berukuran lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak dibandingkan flagella. Fungsi dari pili ini yaitu pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Kemudian, alat untuk melekat pada permukaan atau menempel pada permukaan substrat. Gambarnya dapat kita lihat di bawah ini. Yang ketiga ada kapsul. Kapsul yaitu selubung bakteri berupa ekstraseluler polisakarida. Itu suatu lapisan kental yang mengelilingi sel bakteri. Peran kapsul itu dipengaruhi oleh media tumbuh. Fungsi dari kapsul sendiri yaitu melindungi sel dari kekeringan dan serangan mikroorganisme. Kemudian untuk melekat pada permukaan, dan fungsi lainnya itu berperan dalam penyerapan ion. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.